Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin, ya khataman nabiyyin, ya habiba ilahil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin. Assalamu ala sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala auladihil ma'sumin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam sebuah hadis ada hadis tentang keutamaan orang yang umroh dan orang yang haji, yaitu bahwa selama 40 hari kata mereka dilindungi oleh para malaikat dan dosa-dosanya diampuni sampai dia melakukan satu dosa besar. Jadi orang yang berpulang dari umroh dan haji itu sebetulnya mengalami ismah temporer, dipelihara dari segala dosa kecuali kalau dia melakukan dosa besar. Jadi hari ini berkumpul di sini yang baru saja umroh, kita memperingatkan kepada yang umroh untuk menjaga dirinya tidak jatuh kepada dosa besar sehingga perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hilang. Salah satu dosa besar yang jarang disebut oleh para ulama tetapi disebutkan di dalam Al-Quran. Saya sebut tadi jarang disebutkan oleh para ulama karena beberapa orang ulama menulis tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Misalnya Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, mengumpulkan dosa-dosa besar, puluhan jumlahnya, dan yang akan saya sebut itu tidak masuk di dalam daftar dosa besar. Dengarkan juga para kiai yang menceritakan dosa-dosa besar, apalagi kalau orang Jawa. Mereka menyebut dosa besar itu molimo, mim yang 5, yaitu malik, madat, madon, mateni, minum. Itu emang dosa-dosa besar semua. Mencuri, membunuh, mateni, madon, main perempuan. Kalau perempuan itu main laki-laki ya? Iya. Karena ini yang menerjemahkannya perempuan, lalu dia mengabaikan kaum perempuan ya. Terus mabok ya, termasuk minum itu mabok. Main, berjudi itu dosa besar. Dan yang ini itu sekali lagi yang akan saya sebutkan tidak disebutkan. Kapan saya orang bicara tentang dosa besar, yang bagian ini tidak disebutkan, dan karena itu jadi terabaikan, termasuk oleh orang-orang baru selesai umroh. Mereka tidak hati-hati untuk menjaga dosa besar yang ini, yang menghancurkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga, setiap orang itu memperoleh 75 penjagaan. Apabila dia berbuat satu maksiat, runtuhlah satu penjagaan itu. Tapi maksiat yang ini itu yang akan saya sebutkan akan meruntuhkan seluruh penjagaan itu sekaligus. 75 penjagaan itu runtuh sekaligus. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dosa-dosa besar yang dilakukan itu disebutkan memang bahaya-bahayanya baik di dunia maupun di akhirat. Imam Ali pernah menyampaikan doa, ya doa kumel itu yang kita baca, yang menyebutkan akibat-akibat dari dosa-dosa besar itu. Allahumma ghafir liyadhunuballati dahtikul asom. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang meruntuhkan seluruh penjagaan itu. Itu dosa besar. Allahumma ghafir liyadhunuballati tukhayyirun ni'am. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang bisa mengubah segala kenikmatan itu menjadi bencana. Allahumma ghfir li dzunuballati tunzilun niqam. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang menurunkan bencana. Allahumma ghfir li dzunuballati tahbisu du'a. Ampuni dosa-dosaku yang menahan doa. Allahumma ghfir li dzunuballati tunzilul bala. Ampuni dosa-dosaku yang menurunkan bala. Allahumma ghfir li dzunuballati tu'ajjilul fana.
Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang mempercepat kebinasaan, mempercepat kematian. Tu'ajjilul fana. Imam Ali pernah ditanya, apa itu dosa yang mempercepat kematian itu? Dan beliau menyebutkan tentang antara lain dosa yang saya sebut itu dosa besar itu. Dosa itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56-57 atau 57-58. Pokoknya setelah ayat A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, setelah ayat itu Allah berfirman, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah datangkan kepada mereka azab yang menghinakan. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum, dan Allah persiapkan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bukan karena dosa-dosa mereka, maka mereka sudah membuat sebuah fitnah yang besar dan membuat dosa yang jelas-jelas nyata. Yang pertama itu menyakiti Allah dan Rasulnya, dan itu digabung sebetulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya itu karena Allah itu zat yang maha mulia, maha besar. Sebetulnya nggak bisa disakiti Allah itu. Jadi, tapi biasanya ungkapan kalau orang menyakiti Rasulullah itu sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat Allah, menyakiti Allah itu artinya membuat ia murka. Kata orang-orang tasawuf, malah kalau nggak salah kata William Chittick, salah satu konsep Tuhan dalam tasawuf adalah Tuhan yang patetik, Tuhan yang perasa. Kalau buat kelompok-kelompok Wahabi, wa ma adraka ma huwa Wahabi, mereka menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang berbentuk sebagai manusia, Tuhan yang antropomorfis, yang berbentuk manusia. Jadi Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan punya tangan, Tuhan punya mata, dan Tuhan itu tangannya cuma tangan kanan aja, kemudian matanya sih banyak kalau nggak salah, tapi yang khas bagi Tuhan itu mata kiri kalau saya tidak salah, berdasarkan hadis-hadis yang sering mereka kutip. Di kalangan sufi, Tuhan itu adalah Tuhan yang patetik, artinya Tuhan yang perasa, Tuhan yang emosional. Jadi Tuhan yang tersinggung, Tuhan yang marah, Tuhan yang ridho, Tuhan yang penuh cinta kasih. Itu kan Tuhannya Tuhan perasa. Kalau orang-orang Kristen biasanya melukiskan Tuhan itu sebagai Bapa yang sudah tua, jadi janggutnya putih semua, kalau digambarkannya seperti itu. Tapi saya kira Tuhan dalam konsep Nasrani itu malah lebih dekat dengan Tuhan dalam konsep tasawuf, yaitu Tuhan yang sangat perasa. Dalam hubungan inilah siapa yang menyakiti Rasulullah sebenarnya dia menyakiti Allah, sehingga sekaligus saja sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Jadi ada orang dilaknat Allah di dunia dan di akhirat. Laknat di dunia bisa kita tafsirkan sendiri, tapi laknat di akhirat ialah seluruh amal solehnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang umroh atau melakukan umroh kemudian menyakiti Rasulullah, dia ditolak seluruh amal-amal. Malah yang dia peroleh bukan berkah tetapi laknat, dan laknatnya itu fi dunya wal akhirah wa 'adda lahum azaban muhina, dan dia memperoleh azab
yang sangat menghinakan. Nah, ini pengalaman umroh itu sekalian kita sampaikan. Kemarin kita dibawa kepada tempat-tempat yang sekarang hanya menjadi puing-puing yang berserakan lah. Dilalah kersaning Allah, betapapun dihancurkannya tempat-tempat itu, masih aja tersisa sisa-sisa dari berbagai tempat itu. Seakan-akan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa tarokna fil akhirin, kami tinggalkan itu biar jadi kenangan buat orang-orang kemudian. Dan kenangan itu kenangan yang sangat menyakitkan hati, karena kenangan-kenangan tersimpan itu adalah kenangan-kenangan penderitaan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih menderita lagi karena kita dilarang untuk berkunjung ke tempat-tempat itu. Ketika peserta umroh itu juga mau turun dari mobilnya hanya untuk sekedar mengusapkan tangan buat mengambil berkah atau mencium tempat-tempat yang dahulu para imam yang suci sujud di situ, kata supirnya, kalau Anda turun, bisa saja Anda turun, tapi saya akan ditangkap. Itu sebuah upaya yang menghapuskan jejak-jejak keluarga Nabi. Menurut saya itu menyakiti Allah dan Rasulnya. Ceramah Ustaz Miftah hari Minggu kemarin, mengubah bid'ah menjadi sunnah dan mengubah sunnah menjadi bid'ah. Artinya sebetulnya mendatangkan agama baru yang di dalam bahasa Arabnya disebut dengan kata ahdatsa. Ahdatsa yuhditsu ihdatsan wa muhdatsatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhilah oleh kamu menciptakan agama-agama baru itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang diciptakan yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dolalatin finnar. Dan semua kesesatan itu ada di neraka. Sampai di sini kita sama juga dengan orang Wahabi itu. Jadi kita menentang setiap bid'ah. Cuma sekarang terjadi apa yang kita sebut bid'ah, mereka sebut sunnah. Dan apa yang kita lakukan sebagai sunnah, mereka sebut sebagai bid'ah. Dan itu ahdatsa. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dengan sanad yang kuat, bisa kita katakan hadis itu muttafaqun alaih, dan dibenarkan juga di dalam Musnad Ahmad, dalam jumlah yang banyak dalam Musnad Ahmad. Aku akan menunggu kalian di telaga. Ana faratukum alal haud, kata Rasulullah. Aku akan menunggu kalian. Waktu itu Rasulullah bicara kepada sahabat-sahabatnya. Aku akan menunggu kalian di telaga. Kemudian didatangkan dari kalian ke hadapanku. Dalam satu riwayat, dalam Sahih Muslim, aku kenal kalian karena dari bekas wudu kalian di wajah kalian. Jadi artinya yang datang ke hadapan Nabi itu adalah orang-orang Islam yang suka sholat. Kemudian tiba-tiba ada orang dan berkata, ayo ikut aku, halummo. Ayo ikut aku. Aku bertanya, mau dibawa kemana ini? Ilan nar, ke neraka. Lalu aku berkata, ashabi, ashabi, ini sahabat-sahabatku. Kemudian dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu bahwa mereka akan mengubah-ubah agama sepeninggal kamu. Digunakan kata ahdatsu. Dalam Bukhari malah lucunya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan boleh disebutkan innakumur tabdu al-qahqara. Mereka itu murtad, meninggalkan agamanya sejauh-jauhnya, dan tidak ada selamat dari mereka illa hamalan ni'am, kecuali yang selamat itu hanya segelintir kecil sebanyak unta-unta yang tersesat dari kawanannya. Unta yang tersesat itu tidak pernah banyak. Yang banyak itu ialah kawanannya. Kalau ada unta yang mencil itu sedikit. Nah itu karena mereka murtad
sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rekomendasi dari konferensi para ulama di Cijagra, mereka menganggap para sahabat itu murtad kecuali sekelompok kecil saja. Jadi tampaknya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim termasuk yang murtad itu. Karena di situ disebutkan bahwa yang tidak murtad itu hanya sebanyak bilangan unta-unta yang tersesat. Illa hamalan ni'am. Memang sepeninggal Nabi itu kemudian ada orang-orang yang membuat hal-hal yang baru di dalam agama. Yang bid'ah disebut sebagai sunnah dan yang sunnah dianggap sebagai bid'ah. Dan itu menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Menghapuskan jejak-jejak Nabi seperti yang kita saksikan, itu menurut saya sebuah bid'ah besar. Misalnya ada sebuah bukit yang memanjang di sekitar tempat sa'i, namanya Jabal Abu Ubaish. Dahulu di situ para sahabat mustad'afin bertahan. Itu tempat tinggal mereka. Di situ dulu ada rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Orang Muhammadiyah menyebutnya Darul Arqam sampai sekarang itu. Tapi tempatnya sudah hilang. Di situ dulu ada rumah Ummu Hani. Di situ ada dahulu kata tempat berdoanya Ibrahim salamullahi alaihi. Jadi ketika Ibrahim meninggalkan istri yang sedang mengandung, ya, di sebuah padang pasir yang gersang, jadi dari sebuah tempat yang tidak ada tanamannya, Ibrahim naik ke atas dan di situ ia berdoa, ya Allah, jadikanlah hati manusia terpaut ke tempat ini, tahwi ilaih, dan datangkanlah buah-buahan dan makanan ke tempat ini. Itu doa Ibrahim diucapkan di atas bukit Jabal Abu Ubaish. Setelah itu selama mungkin lebih dari 1000 tahun, jemaah haji dari berbagai bagian di dunia kalau disuruh atau dipesankan untuk menyampaikan, untuk memanggil dia, tolong panggil saya, mereka naik ke bukit itu. Dan disitulah mereka memanggil seperti Ibrahim, memanggil nama-nama kita itu. Sekarang kalau jemaah haji dititipi, tolong panggil saya di situ, nggak bisa lagi. Karena seluruh tempat yang bersejarah itu dihancurkan dan di atasnya sekarang dibangun istana raja yang megah, yang memanjang. Jadi kalau kita berada di balik Ka'bah itu, kita lihat di situ, lihat ke sebelah kiri, kita akan melihat bangunan megah di atas Jabal Abu Ubaish. Padahal itulah bukit yang di dalam perjanjian lama disebut Bukit Faran. Nanti cahayaku, cahaya Tuhan akan memancar dari Bukit Faran. Dalam Alkitab itu perjanjian lama, Bukit Faran sudah hilang sekarang. Yang adalah istana yang megah. Sebagai lambang kepongahan penguasa yang mengubah-ubah agama sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi tempat-tempat suci itu. Saya berjumpa dengan ada Kiai NU, orang Sampang kita dari Madura, namanya Dr. Imam Ghazali. Dia mendapat gelar doktornya di Sudan, di Saudi juga, dan dia disertasinya meneliti tempat-tempat bersejarah yang dilewati Nabi ketika beliau haji. Itu aja disertasinya, itu tempat-tempat bersejarah yang sekarang ini hilang. Dia, saya katanya selama berapa tahun di Saudi itu tinggal di Mekah, dia meneliti bekas yang tempat datang Nabi yang sekarang sudah tidak ada. Sebagai contoh aja, kata dia kemudian menemukan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah menuju Mekah, di Mekah itu, dan beliau mau tinggal di rumah Abu Thalib. Karena dulu rumah Abu Thalib itu juga pernah menjadi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibu asuh beliau, yaitu Fatimah binti Asad, menyayangi Nabi lebih dari anak-anaknya sendiri. Jadi beliau tuh mau sambil mengenang mungkin masa kecilnya, tahu-tahu itu sudah dimiliki oleh orang-orang musyrik.
dan dicari oleh Pak Kiai Ghazali itu. Rumah Abu Thalib itu ternyata sekarang menjadi toilet besar di atas tempat syai. Dari tempat syai misalnya dari Babus Salam, yang sekarang nama-namanya juga udah hilang lagi. Saya menemukan banyak yang hilang sekarang, kemarin tuh dalam perjalanan tuh. Salah satu yang hilang ialah nama bab itu, nama pintu. Dulu ada Babun Nabi, ada pintu Nabi. Melalui itulah Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya masuk ke Masjidil Haram. Pintu Nabi itu masih ada pintunya, cuma namanya sudah tidak ada lagi. Itu tuh nama pintunya sudah tertutup. Jadi saya dianggap bohong sama jemaah itu nanti. Itu saya bilang ini. Emang sebelum saya membuktikan ke situ, di sini saya cerita. Di sini pintu masjid itu ada pintu masjid yang besar, diberi nama Bab Malik Abdul Aziz, Bab Raja Abdullah Aziz. Itu besar sekali. Truk bisa masuk berapa biji di situ. Tapi Babun Nabi itu ada di tempat saya, kecil Babun Nabi itu. Ada Babu Ali, pintunya Imam Ali, kecil di situ tuh. Jadi saya untuk menggambarkan, lihat bahwa pintu raja jauh lebih besar dari pintu Nabi ini, betul. Jemaah saya kemudian mau membuktikan pembicaraan saya, kata mereka nggak ada Pak. Dan memang udah dihapus itu. Dan itu hanya berapa tahun aja udah dihapus juga itu, Babun Nabi. Nah, kalau kita jalan lewat Babus Salam ke atas, naik sedikit, di sebelah kiri ada toilet besar. Dan kata Pak Imam Ghazali, itulah katanya dahulu rumahnya Abu Thalib. Dan ke sebelah sininya itu dulu namanya Si'ib Abi Thalib. Sekarang itu semua hilang. Waktu saya haji yang pertama kali bersama ibu saya tinggal di situ, di Si'ib Abi Thalib itu. Dan di situ juga ada rumah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang itu juga sekarang hilang. Telitilah oleh Pak Imam Ghazali itu. Tempat lahirnya Nabi sekarang dijadikan perpustakaan. Dahulu dia dijadikan terminal unta. Ya, kalau unta yang datang ke Mekah, nah parkirnya itu di situ. Setelah itu kemudian dijadikan terminal mobil biasa dan sekarang menjadi perpustakaan. Dan kalau kita datang ke situ, udah disiapkan brosur-brosur di situ. Ini bukan tempat kelahiran Nabi, katanya. Ini bukan, pokoknya disebut bukan, sehingga orang yakin bahwa itulah tempat kelahiran Nabi. Ya. Karena disebut bukan. Atau kalau dia menyebut bukan A, maka yang dimaksud itu adalah A, melanggar seluruh kaidah logika. Dan penemuan-penemuan beliau itu sangat mengharukan dalam disertasi itu. Dan saya menghargai upaya beliau untuk menjelajah jejak-jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang dihancurkan. Antara lain ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu haji datang ke Mekah, karena rumah Abu Thalib itu tidak bisa beliau tinggali lagi, beliau akhirnya membuat sebuah kemah di puncak bukit. Nah, dia selidiki kemah itu di mana sekarang ini, di mana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkemah itu, dan ia menemukan di sebelah atas itu, di belakang itu ada masjid kecil sampai sekarang. Dan menurut orang-orang tua yang ada di situ, di tempat berdirinya masjid kecil itulah ada perkemahan yang didirikan oleh Nabi selama beliau tinggal di Mekah sebelum berangkat ke Arafah. Nah, menurut saya menghapuskan jejak-jejak Nabi dan keluarga Nabi adalah hal-hal yang menyakitkan Allah dan Rasulnya. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum azabam muhina, dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sepedih-pedihnya. Dahulu di antara Hotel Kinda, samping kiri itu ada Hotel Hilton, dan di tengah di antara keduanya itu ada sebuah bukit. Dulu katanya bukit itu disebut Bukit Jin, karena jin-jin itu pada tinggal di situ. Oleh orang Turki dia dijadikan benteng Turki Utsman. Benteng itu hilang sama sekali. Sekarang kota Mekah itu lebih mencerminkan Manhattan ketimbang sebuah kota suci, dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, yang dengan pongah look down at the Ka'bah just below. Bukan lagi downstairs, tapi downstairs. Di situ ada Ka'bah yang kecil, merupakan lambang kemegahan umat Islam itu Ka'bah. Dan di dekat Ka'bah sekarang berdiri 4 buah jam besar sebagai lambang kemegahan kapitalisme internasional. Dan kita sekarang
melihat ke lambang itu. Saya lihat di salah satu jam itu di bawahnya ditulis jamnya menjulang tinggi. Saya sempat mengambil fotonya juga dari kamar hotel. Kalau dari bawah sekali rada sulit. Ya di situ itu jam itu ditulis Wakaf Malik bin Abdul Aziz, itu menjulang tinggi jauh di atas Ka'bah, sambil menghapuskan jejak-jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang di situ dipahatkan dalam bukit-bukit batu di situ jejak-jejak kapitalisme internasional. Dahulu ada tempat yang dahulu para sahabat pernah berbaiat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dekat Jumratul Aqabah. Para sahabat yang datang dari Mekah waktu itu berjanji di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang beliau untuk pindah ke Madinah dan bahwa mereka akan mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk membela agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ mereka berbaiat di sebuah pohon di dekat Jumratul Aqabah. Saya masih sempat waktu itu dengan rombongan Pak Joko, rombongan Pak Dimitri datang ke sebuah pohon tempat bersandarnya Nabi yang mulia dan berbaiatnya orang-orang Ansor di situ. Tapi itu dipangkas pohon itu oleh mereka karena katanya ini banyak jemaah haji yang musyrik yang mengambil berkah dengan mengusap pohon itu, dipangkas, udah dipotong begitu, dia tetap tumbuh, malah tumbuh tambah subur. Waktu kami datang, pohon itu dibakar habis, sampai tinggal arangnya aja di bawah itu. Hatta arang pun kami usap sebagai ungkapan cinta kami kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngiri bahwa pohon itu bisa menjadi sandaran tubuh Sayyidul Anam, dan sekarang pohon itu sudah menjadi arang yang menghitam. Hatta arangnya pun saya usap. Kalau ungkapan cinta itu adalah kemusyrikan, biarlah saya menjadi orang yang paling musyrik di dunia ini. Kenapa kita tidak menyebut musyrik seorang ibu yang mengambil sapu tangan suaminya atau memakai pakaian suaminya ketika suaminya tidak ada karena kerinduannya, jadi dia pakai suami. Kita kan tidak sebut itu musyrik, mencium itu, tapi itu kan ungkapan cinta. Puisi itu marortu bicidari Laila, Majnun yang tergila-gila sama Laila. Sampai satu hari orang menemukan dia menciumi tembok Laila itu dari atas ke bawah. Kamu ciumi tembok itu, dan dia buat sebuah puisi yang terkenal. Walaupun sampai sekarang itu pembuat puisinya anonymous, ada tidak diketahui siapa. Tapi puisi itu terkenal, dihafal, menjadi ingatan kolektif. Aku melewati tembok rumah Laila. Aku ciumi tembok itu bukan karena tembok itu, tapi karena dia yang tinggal di balik tembok itu. Jadi dia mencium tembok itu bukan karena tembok itu, tapi dia mencium tembok itu karena kenangan terhadap Laila yang tinggal di balik. Dan kalau kaum muslimin sekarang dibentak-bentak, dihardik dari hadapan kuburan Nabi itu, dan kadang-kadang orang mencuri-curi aja, begitu penjaganya meleng sedikit, seperti yang dialami Mas Harmonis. Saat penjaganya itu datang kemana itu ya, terbuka lah. Lalu Mas Harmonis menyerbu dan mencoba mengusapkan tangannya ke makam ini. Ada Mas Harmonisnya, kalau saya salah tolong dibetulkan, karena saya tidak menyaksikan itu, saya mendengar ceritanya aja waktu itu. Karena Mas Harmonis kemudian hilang, dikejar-kejar oleh askar itu ya. Jadi itu mereka anggap musyrik. Padahal Mas Harmonis akan berkata, kalau kuciumi dinding pusara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tahu dinding itu besinya dari Itali, aku tahu. Tapi aku cium itu bukan karena dinding itu dari Itali, tetapi karena di balik dinding itu ada manusia kekasih Rabbil Alamin yang menjawab salam kita ketika kita berkunjung kepada. Saya kira orang-orang yang menghardik ini, para peziarah itu juga menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ingin mengungkapkan cintanya pada Nabi yang mulia sekarang dihardik dan dianggap sebagai kaum musyrikin. Dan itu menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah yang pulang umroh ini, karena ikut umrohnya bersama saya, insya Allah berusaha untuk tidak menyakiti hati Nabi, tapi mungkin malah ikut sakit bersama sakitnya hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin ikut menangis bersama tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak akan menangis misalnya melihat puing-puing yang dahulu di situ keluarga Nabi yang mulia dipenjarakan,
yang disebut Baitus Sabaya, rumah untuk para tawanan perang. Di situ keluarga Nabi yang mulia dikumpulkan di situ di Baitus Sabaya. Sekarang tinggal puing-puing sedikit saja. Pada itu di Madinah, di tanah kelahiran mereka dan di tanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keluarganya, para cucunya itu dipenjarakan di situ, dianggap sebagai para penjahat, dan mereka berdesak-desakan di sebuah rumah kecil di situ. Disitulah tempat Sayyidah Zainab. Kita juga melihat berbagai tempat ya, misalnya ada bi'r ghars, itu sumur untuk menyirami tanaman yang ditanamkan di situ, dan di tempatnya itu ada rumah dulu Imam Ali Zainal Abidin di situ. Cuma saya yang diizinkan turun oleh supir itu melihat ke situ. Mungkin karena kalau turun banyak kata dia takut ketahuan oleh hayat, yaitu Satpol PP gitu. Jadi saya semacam tibu. Jadi saya lihat di atas itu memang ada tembok dan di bawahnya itu ada bekas kamar-kamar kecil, persis seperti arsitekturnya kamar Imam Ali di Najaf yang dipertahankan sampai sekarang, kecil-kecil kamarnya itu, dan depannya ada sumur. Kemudian di atasnya itu ditutup oleh tembok, dan tembok itu jadi tempat pembuangan sampah di situ. Jadi mazbalah. Dan kita juga tidak bisa menahan tangisan di tempat itu. Betapa direndahkan peninggalan-peninggalan sejarah. Kita heran kan, bangsa-bangsa beradab menghargai peninggalan-peninggalan sejarah itu. Tidak usah menghubungkan dengan agama, nggak usah, tapi kita harus memelihara peninggalan bersejarah itu. Kayaknya, ya ini memang rada kafir dikit, kayaknya lebih baik negeri Arab itu misalnya dijajah Jerman atau Inggris ketimbang dijajah oleh Wahabi ya. Karena orang-orang Jerman atau Inggris itu sangat menghargai peninggalan bersejarah. Di Leiden itu sekarang ini pernah ke Leiden ya, pernah di Leiden ya, Usep. Di situ tuh ada kumpulan naskahnya Kiai Haji Hasan Mustafa, lengkap naskahnya. Di orang Indonesia, bukan karena pengaruh Wahabi kalau orang di sana, karena kebodohan aja. Itu naskah sejarah itu tidak begitu diperhatikannya, bukan karena pengaruh Wahabi sekali lagi. Ya, jadi menghapuskan jejak-jejak sejarah itu menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berziarah juga di situ, dibentak-bentak ke tempat ziarah itu, dan orang seperti biasa yang baca doa di situ itu dibentak-bentak, dihardik-hardik. Tapi ini yang para pecinta Nabi itu saya lihat sabar banget. Jadi bentak-bentak itu, saya masukkan lagi itu bukunya, masukkan lagi kantongnya, kemudian diperiksa satu-satu kan. Begitu berangkat si tukang meriksanya itu, mereka buka lagi gitu, baca, balik lagi dia, tutup lagi, terus pura-pura aja gitu. Cuma saya bilang, kenapa tidak ada paling tidak satu tetes air mata keharuan ya, menyaksikan para pecinta Nabi dan keluarganya berdesak-desakan di situ. Kadang-kadang kita dengar isakan tangis di antara mereka di tengah-tengah panggil salam mereka yang disampaikan kepada para imam dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, insya Allah kita yang pulang ini tidak akan melakukan dosa besar itu yang menyakiti Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tidak akan mensunahkan yang bid'ah dan tidak akan membid'ahkan yang sunnah, dan tidak akan mengganti sunnah nabawiyah dengan sunnah sahabat atau sunnah siapa saja selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada tulisan dari Ibnu Taimiyah, kawan saya yang rada ekstrim menyebutnya Ibnu Taimiyah, tapi saya kira itu bukan akhlak seorang muslim karena dia Syekhul Islam. Kata Ibnu Taimiyah, memakai cincin pada sebelah kanan itu adalah sunnah Nabi. Tetapi karena sekarang hanya orang-orang Syiah saja yang memakai cincin di sebelah kanan, haram bagi kita menjalankan sunnah Nabi itu, karena kita menyerupai orang-orang Syiah. Dan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia dihitung sebagai kaum itu. Jadi kalau sunnah Nabi itu menjadi ciri satu kaum yang sesat,
jangan jalankan sunnah itu. Itu nasihat Syekhul Islam. Bagaimana sebuah sunnah sekarang dianggap sebagai bid'ah. Banyak contohnya. Dan contohnya itu bisa dilihat dalam disertasi saya yang sudah diprotes sejak sekarang. Itu karena saya menunjukkan contoh-contoh bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perlahan-lahan digantikan oleh sunnah para sahabat, sunnatus sahabat, dan sunnah nabawiyah menjadi sunnah sahabat. Jadi insya Allah kita tidak termasuk yang menyakiti hati Nabi. Cuma ada satu dosa besar lain, yaitu yang ayat berikutnya itu, walladzina yu'zuna mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, mencemooh mereka, menghina mereka, mengkafirkan mereka, memfitnah mereka, mencaci maki mereka karena dia menyesatkan orang banyak. Jadi ada wartawan internasional yang tanya sama saya, apakah Anda merasa takut atau merasa terancam? Enggak, saya bilang. Yang terancam itu bukan saya. Yang terancam itu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena nanti akan tercabik-cabik. Dan for your information, saya bilang, orang Syiah itu adalah orang yang bersabar dan tidak akan melakukan perlawanan apapun kecuali kalau pemimpinnya dianiaya. Gitu saya bilang. Pura-pura aja. Padahal belum tentu juga. Ya. Kedua, kata mereka, apakah Anda tidak takut itu? Saya dibunuh. Saya bilang, saya jadi ingat ada Mukhtar As-Saqafi dalam sejarah. Mukhtar As-Saqafi itu setelah Imam Husain dibantai di Karbala. Pada waktu itu kan Sayyidah Zainab dengan seluruh keluarga Nabi yang dibelenggu dan digiring sebagai tawanan perang mengiringi sebuah prosesi yang di depannya ada kepala Imam Husain sallallahu alaihi. Pada waktu itu yang dalam Bukhari disebutkan kisahnya, Bukhari juga mengutip kisah ini. Kalau kita percaya sama Bukhari, percayalah pada kisah ini. Dan Bukhari menyebutkan kemudian kepala Imam Husain itu disimpan di atas nampan, di atas baki, di atas baki di situ, dan dihadapkan kepada Ubaidillah bin Ziyad, dan Ubaidillah bin Ziyad memukul-mukul kepala Imam Husain itu disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Cuma segitu aja ceritanya. Nah, pada saat itu Sayyidah Zainab menyampaikan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli ini, yang sudah diubah-ubah, orang yang dibunuh ini adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para pendengar itu ada seorang yang diam-diam kemudian merasa geram dengan penganiayaan terhadap keluarga Nabi, dan kemudian dia melakukan pemberontakan. Namanya Mukhtar As-Saqafi. Dari Saudi saya beli buku Apa yang Dicintai Nabi dan Apa yang Dibenci Nabi. Karena saya membuat tulisan tentang apa saya yang dicintai Nabi, apa saya yang dibenci Nabi. Dan di situ tuh disebutkan ada hadis Nabi, nanti akan datang orang Saqaf, orang Saqif yang paling jahat. Kemudian ada keterangan di bawahnya, dan yang dimaksud orang Saqif yang paling jahat itu adalah Mukhtar As-Saqafi. Itu yang paling jahat dari umat Nabi. Apa kejahatan Mukhtar As-Saqafi? Dia membela keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kejar semua yang menganiaya keluarga Nabi itu. Dan berhasil. Dia berhasil menangkap dan membunuh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia juga berhasil membunuh Ubaidillah bin Ziyad. Dia dianggap yang paling jahat. Tapi akhirnya dia kalah juga. Setelah kalah itu, kepalanya dia dibawa dan didatangilah istrinya. Lalu istrinya itu ada 3, dan mereka diminta berlepas diri dari melakukan baro'ah dari Mukhtar As-Saqafi. Salah seorang istrinya berkata, bagaimana mungkin aku berlepas diri dari seorang yang mengisi malamnya dengan ruku dan sujud dan siangnya dalam berkhidmat kepada fukoro dan masakin. Satu demi satu itu pedang diulurkan ke leher satu orang istrinya yang kebetulan anak, kalau tidak salah anak Mughirah bin Syu'bah, dan dia akhirnya baro'ah karena pedang sudah di lehernya. Yang kedua juga baro'ah. Yang ketiga itu
kamu sekarang harus berlepas diri Mukhtar As-Saqafi, kata Baroah dari Mukhtar As-Saqafi. Dan kalau tidak, aku bunuh kamu dengan pedang nih. Dan pedang itu di atas lehernya. Lalu si perempuan itu berkata, syahadah ditawarkan kepadaku. Syahadah itu artinya mati syahid. Mati syahid ditawarkan kepadaku dan aku lari daripadanya. Demi Allah, ini sebuah anugerah Tuhan yang paling berharga. Jadi akhirnya dia dibunuh. Anugerah kesahidan mau diberikan kepadaku, lalu aku lari daripadanya. Kala, kata dia, tidak mungkin sama sekali. Jadi ketika orang itu tanya, mana kalau Anda dibunuh orang? Saya berkata seperti perempuan itu, anugerah syahid mau diberikan kepadaku. Kala, tidak mungkin aku lari daripadanya. Dan kesalahan Mukhtar As-Saqafi tadi ialah karena dia mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sepanjang sejarah ini dalam perdakwahan, saya ini termasuk mubaligh yang populer. Tulisan-tulisannya digemari orang. Saya pun memiliki banyak penggemar. Orang malah menganggapnya itu karena kemampuan saya berkomunikasi. Ala kulli hal, saya ini mubaligh yang populer untuk sementara. Dan sampai sekarang saya tetap populer. Cuma kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua macam popularitas. Satu well known, satu lagi notorious. Kalau well known itu terkenal karena kebaikannya. Kalau notorious itu terkenal karena keburukannya. Hidup saya adalah perkembangan dari well known ke notorious. Jadi sekarang ke notorious. Kesalahan saya kalau disebut saya salah itu karena saya paling tidak mengaku pecinta Ahlul Bait. Dan saya tidak ingin bergabung dengan orang-orang yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu saya dikucilkan dari berbagai masjid awal-awal itu. Dari Masjid Salman juga diusir ke sini. Dulu ada dua orang ulama di tanah Sunda ini. Satu ketua Majelis Ulama Jawa Barat, yaitu Pak Totoh Abdul Fattah. Beliau itu sangat mencintai saya dan sampai pernah bilang, insya Allah Pak Jalal insya Allah bakal diberikan cintaku para ulama gitu. Sebelum beliau meninggal dunia, sangat sayang kepada saya dan di mana-mana dia membela saya. Satu lagi Pak Totoh Ghazali. Beliau sangat sayang kepada saya, sering datang berkunjung ke rumah saya. Beliau berterima kasih kepada saya karena kata ceramah-ceramahnya itu banyak mengambil dari buku-buku saya. Datang saya selalu pakai sarung, datang kepada saya dan selalu kasih uang. Saya tidak akan sebutkan berapa, tapi selalu kasih uang sampai saya malu. Tapi karena saya anggap ini berkah dari ulama, ya. Tapi dalam hati saya membaca doa yang dibacakan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kalau ada orang mengungkapkan cintanya kepada kita, kata Imam Ali, ucapkanlah kalimat ini, atau belum mengucap kalimat ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu an uhabba fika wa anta alayya mubghid. Aku berlindung kepada Allah bahwa aku dicintai karena Allah, sementara Allah sendiri murka kepadaku. Aku takut kalau ada orang mengatakan mencintai aku karena Allah, sementara Allah sendiri murka kepadaku. Beliau juga sampai akhir hayatnya membela, sampai satu saat masjidnya yang di Jalan Pelikan, ya, ada masjid beliau didirikan waktu itu, dan saya diminta untuk menggunting pita untuk masjid itu. Kata Pak Totoh itu, di dia macam mau ngundang gubernur ke gunting pita teh. Tidak akan undang gubernur, tidak undang pejabat. Yang saya undang di sini ini orang Syiah, kata dia. Itu diumumkan kepada hadirin waktu itu. Sampai saya bertanya, apa benar saya keburu diumumkan oleh beliau. Orangnya sangat menyayangi saya. Sekarang kayaknya saya mulai bertanya, apa betul saya dicintai para ulama setelah ada kelompok yang menyebutnya forum ulama, kemudian memaki-maki saya dan menganggap sebagai al-ashror. Tapi saya kira mungkin yang beliau maksud itu bukan ulama itu. Sekiranya saya tanya kepada beliau di alam barzah, Pak, jangan geningan ulama-ulama teh malah ngamusuhan Kasim Kuring.
lain ulama eta atuh euy. Aduh, pasti. Gunakanlah otak kamu. Dan alhamdulillah insyaallah saya menggunakan otak saya. Saya merasa bahagia karena ada ulama-ulama seperti beliau itu yang mencintai saya di dalam hidup saya. Di Madinah sekitar 20 tahun yang lalu, dan itu yang membawa kepada kunjungan kemarin. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya dibawa ke perkampungan para pecinta Rasulullah SAW di tengah-tengah kebun kurma. Dan yang kumpul itu orang-orang miskin di situ. Ada seorang kiainya, namanya masih Al-Ansori. Jadi dia keturunan sahabat Ansor. Usianya waktu itu sudah 110 tahun dan baru keluar dari penjara ketika saya berkunjung kepadanya. Ada saksinya untuk peristiwa ini. Saksinya antara lain Ustadz Utsman Umar Syihab. Kalau tidak salah juga Ustadz Hussein bin Hamid Alatas tuh hadir situ. Saya diperkenalkan, saya dari Indonesia. Dan kiai itu begitu melihat saya, sudah tua itu, dia tarik kepala saya dan dicium di sini di dahi saya, di antara kedua alis saya. Walau saya nangis dan sampai sekarang pun saya terharu. Kayaknya itu yang dimaksud oleh Pak Kiai Abdul Fattah itu. Dan kemudian saya pergi ke Irak dan saya berkunjung ke tempatnya Ayatullah Sistani. Dan setiap hari antri orang itu untuk berkunjung ke Ayatullah Sistani itu. Antriannya panjang. Dan saya tiba-tiba diusahakan oleh sana masuk duluan, sehingga ada orang dari Kuwait, kalau saya tidak salah, marah-marah. Saya udah 3 hari antri di sini. Ini baru datang sudah bisa masuk ke situ. Lalu orang yang membela saya itu berkata, dia ini datang dari negeri yang paling jauh, kata, dari Indonesia. Anda dari Kuwait, Anda bisa setiap minggu datang ke sini. Ini orang dari Indonesia, kata. Mungkin seumur hidupnya hanya kali ini saja. Ya, akhirnya dia terima. Protes juga dia. Dan ketika saya masuk ke dalam itu, saya juga begitu dekat. Kepala saya dipanggil dia dan dicium di sini ini. Saya juga menangis di situ. Saya melihat wajah ulama yang memancarkan kesejukan, kedalaman ilmu. Kan kata Nabi SAW, orang yang paling yang dicintai Allah itu ialah yang melihat wajahnya mengingatkan kita kepada Allah. Ada orang-orang di Indonesia itu yang mengingat wajahnya, melihat wajahnya, mengingatkan kita kepada korupsinya. Ini ada orang-orang yang kalau kita lihat wajahnya, kita teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya merasa berbahagia. Kemudian dia doakan saya, doa yang saya ingat sampai sekarang, Allahumma wahid kalimatahum. Dan itu saja yang saya ingatnya. Yang lain-lainnya karena mungkin tertahan oleh tangisan saya waktu itu. Dan saya dicium oleh beberapa orang ulama di situ. Nah, mungkin itulah yang dimaksud oleh Pak Toto Abdul Fattah. Dan saya kira menghina kaum mukminin dan mukminat, itu menyakiti hati mereka, termasuk yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Kenapa? Kalau kita menyakitinya bukan karena dosa mereka. Alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Bukan karena dosa mereka. Tapi mungkin saudara-saudara kita itu tahu itu dosa saya ini. Saya mungkin punya dosa, jadi tidak akan dilaknat karena memang saya dihukum itu karena dosa-dosa saya. Dosa saya ialah, dan tidaklah mereka diuji kecuali karena mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam Al-Quran disebutkan. Dan mungkin dosa saya itu ialah saya mengadakan pengajian seperti ini dan berbicara tentang pergeseran antara sunnah nabawiyah kepada sunnah sahabat, yang dalam hadis Nabi disebutkan ahdatsu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu bahwa mereka itu telah membuat-buat agama sepeninggalmu. Kita doakan juga nih saudara-saudara kita di Madinah yang mengalami diskriminasi hanya karena kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilarang bekerja sebagai pegawai negeri, apalagi jadi tentara, yang dianaktirikanlah sebagai warga negeri Arab itu, yang kalau mereka beribadah diam-diam, mereka tidak boleh mendirikan madrasah, tidak boleh mengadakan pengajian, sembunyi-sembunyi kalau mereka mengadakan acara, padahal mereka adalah penyimpan kolektif memori itu ya, selama berabad-abad yang tersimpan pada benak mereka.
Yang mengharukan saya ialah ketika saya tanya supir itu, Anda dari zuriatnya Amirul Mukminin, apakah Anda keturunan Imam Ali gitu? Kata dia, la, ana min abana'i mawalih. Saya dari anak-anaknya para budak Imam Ali. Bahagia benar itu jadi budaknya Imam Ali, dan mereka jadi budak Imam Ali sampai sekarang. Itu kita doakan juga nih saudara-saudara kita di Madinah. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Bahrain yang setiap saat sekarang ini dibantai, penjarakan, masjid-masjidnya dihancurkan, bahkan kitab-kitab Quran mereka dibakar. Kita doakan juga saudara-saudara kita di seluruh fi anha'il alam. Rahadiniya wa kulli niyatin salihatin ziyadatan fi sarfin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa la'immatit tayyibin at-tahirin wa sayyidatin nisa'il alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ربي أصلح لنا أنفسنا فإنها أهم الأنفس إلينا ربي أصلح لنا ذريتنا فإنهم عضودنا وأيدينا ربنا أصلح لنا أهل بيتنا فإنهم دماؤنا ولحومنا ربنا أصلح لنا جماعة إخوتنا وأخواتنا ومحبتنا فإن صلاحهم صلاح لنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, perbaikilah diri kami, karena diri itulah yang paling penting bagi kami. Ya Allah, perbaikilah bagi kami keluarga kami, karena mereka itulah tangan-tangan dan otot-otot kami. Ya Allah, perbaiki jugalah, baikkanlah ahli bait kami, keluarga kami, karena merekalah darah daging kami. Dan ya Allah, baikkanlah jemaah saudara-saudara kami, laki-laki dan perempuan, dan jemaahnya para pecinta kami dan orang-orang yang kami cintai, karena kemaslahatan bagi mereka adalah kemaslahatan kami, karena kebaikan mereka adalah kebaikan kami. Dengan anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, bihaqqi Muhammadin wa alihi tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.